Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan review materi pertemuan 5, itu jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Paradoks teknologi informasi, manfaatnya itu memudahkan hidup manusia, dampaknya memfasilitasi kejahatan, fakta yang terjadi itu kejahatan ada seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudian definisi kejahatan teknologi informasi. Secara universal belum ada definisi baku, tapi ada kesamaan pengertiannya. Intinya yaitu upaya atau di mana kita menggunakan fasilitas komputer tanpa izin dan melawan hukum. Dua kategori utama kejahatan teknologi informasi. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak sistem atau jaringan komputer. Kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Contohnya penipuan online, pornografi anak, dan perdagangan narkoba. Kalau yang pertama tadi contohnya hacking, DDoS, sama malware. Evolusi istilah kejahatan komputer. Yang pertama ada komputer misuse atau penyalahgunaan, komputer abuse penyalahgunaan juga, komputer fraud merupakan penipuan, komputer related crime adalah kejahatan terkait komputer, komputer asset crime kejahatan berbahan komputer, komputer crime adalah kejahatan komputer, sedangkan cyber crime merupakan kejahatan cyber. Hmm, Internet atau jaringan global. Definisinya jaringan komputer global menggunakan protokol internet. Keunggulannya yaitu bisa kirim suara, teks, gambar, dan video sekaligus. Motif kejahatan dengan sarana teknologi informasi yang pertama ada di ekonomi, uang, dan keuntungan finansial. Yang kedua politik, aktivisme, propaganda, dan cyber warfare. Kemudian sosial, balas dendam, popularitas, dan pengakuan. Ada psikologis, yaitu ada tantangan, kepuasan, dan gangguan jiwa. Kemudian ada ideologi, yaitu aktivisme dan terorisme digital. Definisi dan karakter. Eh, Definisi yaitu pada penyalahgunaan kartu kredit menggunakan internet. Carding sama dengan penipuan dengan kartu kredit. Sasarannya itu properti milik orang lain. Modusnya komputer sistem, kejahatan umum menggunakan komputer. Alur kardigan atau diagram flow pertama data kartu kredit curian, kemudian validasi dengan software, kemudian digunakan untuk transaksi e-commerce, kemudian pengiriman ke drop address, kemudian penjualan barang ilegal dan pencucian uang. Dapat carding, korban langsung pemilik kartu kredit mendapatkan kerugian secara finansial, korban tidak langsung yaitu ada pada merchant e-commerce-nya. Sistematiknya biasanya tingkatkan biaya kartu kredit, reputasinya turunkan kepercayaan pada e-commerce. Klasifikasi kejahatan teknologi informasi berdasarkan sasaran. Yang pertama ada agent person, itu cyberbullying, doxing, dan cyberstalking. Against property yaitu carding, pembajakan software, dan pencuri data. Against government yaitu cyber terrorism sama hacking pemerintah. Against society itu penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Klasifikasi berdasarkan modus operandi. Yang pertama, komputer as target atau hacking, virus dan DDoS, komputer as tool, dan komputer as place. Studi kasus carding di Indonesia faktanya, pada tahun 2019, Polri mengungkap ada sindikat carding internasional. Modusnya menggunakan phishing website palsu, website bank palsu. Kerugiannya itu ditaksir 2, miliar rupiah. Pelakunya itu ada dari warga negara Indonesia dan warga negara asing. Hambatannya itu server luar negeri, pembuktian digital. Untuk pencegahannya pertama itu ada teknis, kemudian ada edukasi, ada monitoring, dan ada kerjasama. Aktivitas simulasi investing carding. Skenarionya, laporan carding dari merchant. Tahapannya, pertama pengumpulan bukti digital, identifikasi pelaku, analisis alur transaksi, dan rekomendasi penindakan. Rangkumannya itu kejahatan teknologi informasi mencakup beragam aktivitas ilegal menggunakan komputer. Carding contohnya kejahatan properti dengan modus kompleks, klasifikasi membantu penegakan hukum dan pencegahan. Perlu pendekatan multisektor untuk penanggulangan. Mungkin itu saja dapat jelaskan pada review materi ke-5 ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.